Dulu, bisnis kecil saya rasanya seperti naik roller coaster tanpa rem. Omset ada, tapi uang di rekening kok seringnya nol? Pernah ngalamin? Nah, kalau iya, berarti kamu wajib tonton video ini sampai habis, karena saya akan bongkar rahasia yang mengubah segalanya. Percaya atau tidak, dulu saya mikir, kalau omset tinggi, pasti uang di bank juga melimpah ruah. Ternyata itu cuma mitos. Bisnis saya pernah di titik di mana penjualan lagi bagus-bagusnya, tapi tiap akhir bulan saya malah kelimpungan bayar operasional. Stresnya minta ampun. Saya sering begadang, mikirin gimana caranya nutupin ini itu. Rasanya seperti terus-menerus dikejar setoran, padahal pelanggan berdatangan dan produk laku keras. Ini bukan tentang kurang untung, tapi tentang aliran kas yang macet. Situasi itu bikin saya sadar, profit itu penting, tapi cash flow itu nafas bisnis. Tanpa nafas yang lancar, bisnis sehebat apapun bisa mati lemas. Momen pencerahan itu datang ketika saya mulai belajar lebih dalam tentang keuangan bisnis. Saya sadar, saya terlalu fokus pada penjualan, tapi lupa mengelola darah yang mengalir di urat nadi bisnis, uang tunai. Saya mulai membedakan antara laba dan kas, memahami pentingnya menjaga likuiditas. Itu seperti belajar bernafas lagi, tapi kali ini dengan teknik yang benar. Saya membaca buku, ikut webinar dan bertanya pada mentor yang sudah sukses. Dari sana, saya menemukan beberapa strategi sederhana tapi powerful yang akhirnya menyelamatkan bisnis saya dan membuat aliran kas jadi super lancar. Ini bukan sihir, tapi disiplin dan sedikit trik jitu. Strategi pertama yang saya terapkan adalah membuat ramalan keuangan. Bukan meramal masa depan seperti peramal cuaca ya, tapi memproyeksikan kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Saya mulai dengan membuat anggaran sederhana dan proyeksi arus kas. Saya catat semua pengeluaran dan pemasukan yang saya antisipasi untuk 3-6 bulan ke depan. Ini seperti punya peta harta karun yang menunjukkan kapan harta masuk dan kapan harta keluar. Dengan ini, saya bisa antisipasi kalau ada bulan-bulan yang kering dan bisa mengambil tindakan preventif. Misalnya, menunda pembelian yang tidak mendesak atau mencari peluang penjualan tambahan. Ini kunci untuk menghindari kejutan buruk di akhir bulan. Strategi kedua adalah mengoptimalkan siklus kas. Ini ada dua sisi, mempercepat pemasukan dan mengelola pengeluaran. Untuk pemasukan, saya mulai lebih proaktif menagih piutang. Jangan malu atau sungkan menagih. Saya ubah termin pembayaran, lebih tegas dengan tanggal jatuh tempo, dan kalau perlu, tawarkan diskon kecil untuk pembayaran lebih awal. Hasilnya, uang masuk lebih cepat dan saya nggak perlu lagi pusing nungguin. Di sisi pengeluaran, saya mulai negosiasi ulang dengan supplier, cari alternatif yang lebih hemat, dan pastikan tidak ada pengeluaran yang tidak perlu. Setiap rupiah yang saya hemat, berarti lebih banyak kas yang tersedia untuk operasional dan pertumbuhan. Ini seperti membuka keran pemasukan lebih lebar dan mengencangkan keran pengeluaran yang bocor. Setelah menerapkan strategi-strategi ini, dampaknya luar biasa. Saya nggak lagi merasa dikejar-kejar uang. Aliran kas jadi jauh lebih stabil. Saya bisa bayar gaji tepat waktu, bahkan punya dana cadangan untuk hal-hal tak terduga. Ketenangan pikiran ini yang paling berharga. Saya bisa lebih fokus mengembangkan produk dan layanan daripada cuma mikirin gimana caranya nutup lubang. Bisnis saya tumbuh lebih sehat dan saya pun bisa menikmati prosesnya. Jadi, kalau kamu sedang merasakan apa yang saya rasakan dulu, jangan khawatir. Aliran kas yang lancar itu bukan cuma impian kok. Dengan sedikit strategi dan disiplin, kamu juga bisa merasakannya. Kalau cerita dan tips dari saya ini relate sama perjuangan bisnis kamu, jangan biarkan bisnismu stuck di masalah cash flow lagi. Klik tombol subscribe sekarang juga, like video ini, dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita bangun bisnis yang kuat dan sehat bareng-bareng.